katanya sama dengan YouTube, bahkan lebih canggih. Astaga coy. Ngibul boleh ya, tapi jangan ngibulnya kebangetan dong. Beda dong YouTube dengan VTube, itu ibarat samudra dengan got comberan. Oke? Jadi beda YouTube dengan VTube itu antara samudra dengan got comberan. Kenapa saya katakan itu? Jelaslah YouTube itu dimiliki oleh Google, perusahaan raksasa. VTube baru berapa bulan sih kok bilang sama dengan YouTube, bahkan lebih canggih dari mana? Ya, YouTube itu sudah mencetak ratusan ribu YouTuber yang gaji. Si Tete terus memaksakan otaknya untuk bisa menerima terobosan baru di bidang periklanan. Nonton iklan dapat uang, namun tetap tidak bisa dikarenakan dia menggunakan kerangka berpikir yang terlalu sempit dan tidak mau membuka diri untuk bisa menerima sesuatu yang baru. Dia menganggap dirinya mampu untuk menjadi tolak ukur perkembangan periklanan era modern ini, sehingga ketika VTube muncul, dia langsung bereaksi VTube itu aplikasi penipuan. Seharusnya si Tete tidak menjadikan pola pikirnya untuk mengukur perkembangan periklanan di era digital ini. Kalau ini dijadikan sebagai tolak ukur, maka si Tete tidak akan pernah bisa menerima keberadaan VTube dikarenakan pola pikirnya yang tidak bisa menerima perkembangan periklanan digital. Di awal munculnya VTube itu sudah menimbulkan perdebatan. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Itu sudah wajar. Sesuatu yang baru mesti menimbulkan perdebatan. Di antara yang kontra adalah pihak regulator itu sendiri. Karena kemunculan VTube ini membuat pihak regulator kalang kabut karena pihak regulator belum punya payung hukum untuk menaungi bisnis VTube. Ya mau tidak mau, maka regulator harus membentuk payung hukum untuk menaungi VTube. Makanya kemarin VTube juga melakukan maintenance untuk mendapatkan payung hukum dari regulator. Tetapi seiring berjalannya waktu dan terjalinnya komunikasi antara manajemen dan regulator, maka VTube mendapatkan payung hukum dan legalitas yang dikeluarkan oleh pihak regulator. Di sini pihak regulator adalah SWI dan OJK. Setelah melakukan pembicaraan dan pertemuan yang bersifat pembahasan tentang bagaimana caranya VTube supaya bisa mendapatkan payung hukum, maka VTube mendapatkan regulasi yang sesuai dengan bidang VTube. Meski VTube harus sedikit merubah marketplace-nya agar supaya sesuai dengan regulasi yang ada, meskipun pihak VTube harus sedikit merubah marketplace-nya karena untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Di akhir video, Tete mengatakan tidak mungkin VTube mampu membayar VIP yang dikumpulkan oleh membernya. Jadi perkataan ini itu mengada-ngada. Ketika VTube on, semua member yang mau menjual VIP-nya sudah bisa mencairkannya atau sudah bisa menjualnya. Dan itu sudah terbukti. Kalau hari ini kok VTube belum bisa membeli VIP dari membernya, itu karena VTube on. Nah, bagaimana bisa membeli VIP? VTube-nya saja belum on kok disuruh membeli, ya belum bisa lah. Kalau memang si TT mampu memberikan bukti bahwa VTube tidak mampu membeli VIP membernya, ya silakan kasih bukti, jangan hanya berasumsi.
Siapa saja bisa berasumsi, bahkan anak TK pun bisa berasumsi. Ada yang harus kita garis bawahi. VTube itu perusahaan yang bergerak dalam bidang big data. Maka yang harus dilakukan VTube adalah bagaimana caranya agar VTube mampu membangun big data yang besar. Seperti yang telah dijelaskan Pak Effendi, beliau adalah salah satu leader VTube, menjelaskan dalam konten videonya bahwa VTube adalah aplikasi atau perusahaan big data. Izinnya, makanya tugas Anda adalah, karena VTube adalah perusahaan big data, tugas Anda adalah membangun di dalam aplikasi yang namanya VTube. Kalau sudah terbangun big data dan hari ini sudah mencapai 15 juta, masa VTube mau? Salah satunya dengan cara membuat terobosan baru yang belum pernah digunakan sebelumnya di bidang periklanan. Apa terobosan baru itu? Nah, terobosan baru itu adalah nonton iklan di aplikasi VTube dapat VP yang bisa ditukarkan dengan uang. Jadi, dalam fase ini VTube untung atau rugi itu tidak penting, karena fase ini adalah fase pembentukan atau pengumpulan big data. Seperti startup yang lainnya, bahwa di fase-fase pembentukan big data itu mereka tidak mengambil keuntungan, bahkan mereka itu adalah membakar duit demi mempromosikan atau menggait pengguna-pengguna baru untuk masuk di dalam aplikasi tersebut. Contohnya seperti Shopee, Bukalapak, Bebli. Itu fase-fase awal mereka selalu membakar uang demi untuk promosi atau menggait user atau pengguna baru. Bahkan ada yang sampai sekarang pun masih membakar uang dan belum mengambil keuntungan dari apa yang telah mereka investasikan. Jadi dalam fase ini VTube untung atau rugi itu tidak penting, karena fase ini adalah fase pembentukan atau pengumpulan big data. Ketika big data sudah terbentuk atau orang-orang yang gabung di VTube sudah mencapai puluhan juta, maka VTube akan berganti ke fase ekosistem. Di fase ini VTube sudah bisa mulai mengambil keuntungan dengan cara bisa membuka lapak. Ini misal ya, contoh, tapi yo bisa memasang aplikasi game, bisa membuat dompet digital, bisa menerapkan aplikasi pembayaran dan tagihan, seperti yang ada di startup yang lebih dulu lahir daripada VTube. Ketika ekosistem sudah terbentuk dan berjalan sesuai market plan, maka VTube akan IPO. Nah, jadi kita bisa melihat dari startup atau marketplace yang sudah ada lebih dulu, itu di awal-awal memang kebanyakan dari mereka selalu membakar uang. Dan ketika big data ini sudah terbentuk dan mitra mereka sudah banyak, mereka melakukan IPO seperti Bukalapak, seperti Tokopedia, seperti Gojek dan lain-lain. Seperti yang dilakukan oleh Bukalapak. Dalam salah satu portal berita dituliskan bahwa emiten e-commerce unicorn Indonesia PT Bukalapak.com Tbk atau dengan inisial Buka resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia BI dengan raihan dana penawaran umum saham perdana sebesar 22 triliun. Chief Executive Officer atau CEO Bukalapak menjelaskan rencana kerja perusahaan ke depan. Nah, jadi
inilah fase di mana para aplikasi-aplikasi startup itu bisa meraih keuntungan dari apa yang telah mereka investasikan, baik itu berupa pikiran, uang, tenaga, dan kemampuan. Padahal sebelumnya Bukalapak itu adalah startup yang membukukan rugi bersih senilai 1,13 triliun dalam periode Januari hingga September 2021. Catatan rugi ini turun 19,15% dari 1,39 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dalam periode 2018 hingga 2021, Bukalapak mencatat rugi terbesar pada 2019. Pada tahun itu, rugi bersih perusahaan mencapai 2,79 triliun. Nah, itu jadi di awal-awal fase startup atau marketplace yang baru berdiri itu jangan kok langsung mendiktai, menjustis bahwa mereka itu langsung untung besar, langsung gede. Jadi ketika suatu startup ini mengalami kerugian, bukan berarti startup ini mati atau tidak berkembang. Si Tete hanya melihat VTube dari segi kulitnya saja, dengan cara membandingkan cara memperoleh keuntungan bisnis YouTube dengan VTube. Perbandingan yang tidak realistis dan lucu. Untuk mengetahui suatu bisnis, maka kita harus mampu memahami marketplace-nya terlebih dahulu. Nah, ini loh, ini yang tidak dilakukan oleh si Tete. Dia itu sama sekali tidak tahu tentang marketplace VTube. Dia tahu hanya dari orang-orang yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang VTube, atau dari orang yang baru bergabung dengan VTube, kemudian dia keluar karena tidak sabar dengan proses yang ada di dalam VTube. Jadi informasi yang seperti itulah yang didapat oleh si Tete. Dia tidak mau langsung ketemu, mungkin bisa dari founder, bisa dari leader, dan bisa dari manajemen untuk menggali informasi bagaimana sih VTube itu. Jadi Tete beranggapan bahwa satu-satunya biaya untuk membayar viewpoint para VTuber itu dari uang pengiklan. Bisa saja seperti itu, tapi kalau itu dijadikan patokan bahwa VTube tidak mungkin mampu membayar membernya, ya salah besar, sebab VTube adalah bisnis startup atau bisnis rintisan yang baru berdiri, di mana di awal-awal sudah umum diketahui bisnis startup akan menggandeng investor untuk diajak bekerja sama, dan sudah dilakukan oleh VTube dan startup yang lain yang kemunculannya lebih dahulu daripada VTube. Jadi untuk para VTuber maupun haters, tidak usah cepat-cepat menghakimi VTube dengan penghakiman yang didasarkan atas prasangka tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang VTube. Jika ada di antara kalian mengambil jalan yang berbeda, maka silakan. Kami beserta VTuber sejati akan selalu mendukung VTube sampai VTube on. Dan bagi yang mengambil jalan seberang, silakan. Tapi jangan terus kalian seenaknya mengumbar ego kalian untuk menghalalkan diri kalian untuk menghina dan mencela VTuber seperti yang dilakukan oleh si Tete. Kalau memang ia tidak suka, tidak cocok dengan konsep bisnis VTube, ya sudah, tidak usah menghalalkan dirinya untuk mencaci maki. Memang belum ada tindakan dari para manajemen. Ya sudahlah, ada kemarin Bapak Wilbert Kalimun mengatakan tidak usah dihiraukan, biarkan saja. Kalau mungkin si Tete
mendapatkan keuntungan dari mencela VTube, ya monggo silakan, itu hak mereka. Tapi kalau kita sebagai VTuber juga melakukan pembelaan diri, ya jangan dikata-katakan itu hal yang munafik lah, hal yang mengada-ngada. Lalu membela rumah kita sendiri, rumah para VTuber. Kita melakukan pembelaan dari hal-hal yang negatif yang dilontarkan kepada VTube, kok dikatakan hal yang tidak benar. Bagi mereka yang benci terhadap VTube, itu sangat tidak logis. Mereka dikasih suatu aplikasi gratis tanpa harus bersusah payah untuk menciptakan aplikasi. Juga tidak membutuhkan modal untuk daftar. Daftarnya gratis. Tapi syaratnya di situ adalah ada proses yang harus ditempuh dengan aturan yang telah ditetapkan. Tapi karena ada sebagian orang yang ingin langsung cepat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, mereka melakukan fast track. Tetapi dilalah, juk-juk VTube maintenance. Tanpa diduga-duga VTube maintenance karena ada satu dan berbagai hal. Terus mereka tidak sabar dengan maintenance ini, kemudian ada sebagian dari mereka mencaci maki, bahkan menjadi haters, menjadi lidah penyambung para haters, termasuk dedengkotnya adalah si Tete, memberikan informasi kepada para haters dengan informasi yang tidak valid. Tadinya ketika VTube ada maintenance itu selalu memberikan kabar perkembangannya, tapi lambat laun manajemen VTube mengambil keputusan untuk tidak memberikan kabar perkembangan VTube supaya kabar yang disampaikan manajemen tidak dijadikan bahan oleh sebagian orang untuk menyerang VTube. Dan keputusan ini sangat tepat. Banyak haters kelimpungan mencari bahan berita tentang VTube untuk dijadikan bahan bakar kontennya supaya laris manis di pasaran seperti yang dilakukan oleh TT. Nah, ini adalah bukti bahwa setiap VTube ada maintenance itu selalu memberikan edukasi atau pemberitahuan atau pembelajaran kepada semua membernya. Nah, ini dan masih banyak lagi. Dan VTube juga membuat channel Business School namanya yang digawangi oleh Bapak Wilbert Karimun. Jadi intinya sebagai manusia, kita adalah manusia yang punya rasa, punya budi pekerti, punya akal pikiran. Jika terjadi perbedaan di antara kita sesama manusia, ya biarlah perbedaan itu ada, tapi tidak terus menjadikan kita saling benci, saling menghina. Ini adalah sebuah aplikasi. Benar dan tidaknya itu waktu yang akan menjawabnya. Semuanya aplikasi, tidak hanya aplikasi. Sesuatu atau impian yang besar dulunya juga menimbulkan pro dan kontra. Jadi sikapilah perbedaan ini dengan lebih bijak. Salam VTuber, long life VTube.